Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Yakin kepada janji-janji balasan pahala Allah yang memang tidak diberi di dunia ini, akan diberi di akhirat nanti. Yakin akan ancaman azab-azab Allah yang tidak diberi di dunia ini, diberi di akhirat nantinya. Cara meyakinannya bukan dengan mengindranya dengan mata, mengindranya dengan kuping, mengindranya dengan meraba, tapi dengan iman, dengan hati. Inilah yang ingin kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan solat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Ini satu nikmat dan rahmat yang sangat besar bagi kita yang laki-laki, ketika kita dapat melaksanakan salat kita di awal waktu secara berjamaah, daripada kita salat bukan di awal waktu dan juga tidak secara berjamaah. Para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita malam ini dalam halaqah maghrib kita, baik secara langsung di masjid ini maupun melalui media radio. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah dan para pendengar yang mulia, seperti yang pernah saya janjikan di sini, bahwa kita akan membahas tentang yakin. Karena apa? Karena kunci Nabi Ibrahim sukses menghadapi ujian yang sangat berat dari Allah itu karena tasdiknya, artinya yakin beliau akan kebenaran perintah Allah yang beliau lihat di dalam mimpinya. Dan ini disebutkan di surah As-Saffat, qad saddaq ru'ya. Maka jamaah rahimakumullah, masalah di banyak kita umat Islam ini adalah di masalah bukan di tingkat tahu, tetapi masalahnya adalah ada pada tingkat keyakinan. Yakin kepada pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah,
yakin akan ancaman azab yang disiapkan Allah di akhirat nantinya. Ketika keyakinan kepada hal seperti ini tidak kuat, bahkan masih ada keraguan-raguan, apa ya, apa tidak, maka inilah yang akan mempengaruhi seseorang di dalam beramal. Seperti kita sebutkan, mungkin tidak ada lagi orang yang tidak tahu apa hukum solat fardu 5 waktu. Ini istilah bahasa agama disebut dengan perkara yang ma'lum bid-darurah, sesuatu yang diketahui sampai orang awam pun tak perlu kepada kajian mendalam. Semua tingkatan orang Islam tahu bahawa solat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Kalau pada tingkatan tahu, semua orang sudah tahu. Lalu juga seperti saya sebutkan, kalau kita tanya lagi, apa hukuman orang yang meninggalkan solat fardu, dia juga tahu akan diazab di akhirat nantinya. Tetapi masalahnya dia yang menjawab pertanyaan tadi tidak solat. Tahu hukum solat wajib, tahu ancaman meninggalkan solat adalah neraka, tapi tidak solat. Juga mungkin hampir semua orang tahu, bagi laki-laki solat fardu kalau kita kerjakan secara berjamaah daripada kita kerja sendiri, itu ada kelipatan pahala 27 kali lipat. Semua orang tahu bahawa lebih utama solat fardu itu bagi laki-laki secara berjamaah daripada solat sendiri. Nah, tetapi masalahnya apa? Ketika dikumandangkan azan, lalu di situ ada seruan hayya 'alas salah, mari ke sini solat. Kemudian diperjelas lagi untuk apa solat, hayya 'alal falah, di sini kemenangannya. Berapa ada orang kemudian yang menyahuti ini, berbondong-bondong menuju ke masjid? Boleh lihat di mana-mana masjid. Ini apa yang baru terjadi saja, saya tengok dengan kasat mata. Kita bukan ingin menyalahkan acaranya, ya, jangan salah nanti dipahami, tapi kita ingin memperbaiki. Ketika ada acara di komplek PKA, acara Bayangkara, lalu di situ kemudian ada beberapa kegiatan, ya, penampilan-penampilan. Maka malam Senin saya pengajian di Masjid Oman. Saya pikir sudah selesai acaranya sampai malam Minggu. Rupanya ketika saya datang sulit masuk ke dalam masjid, minta ampun karena berdesakan orang, bukan ke masjid, ke PKA-nya. Ketika saya selesai Isya, saya keluar lagi dari dalam masjid. Untuk keluar sulitnya, berdesak-desakan. Luar biasa membludak orang. Di dalam hati saya berkata, kalau begini orang dalam ketaatan kepada Allah, maka berbondong-bondong orang masuk ke dalam surga bighairi hisab. Nah, ini masalahnya di mana? Masalahnya bahwa kalau pergi tadi ke acara itu langsung tengok dengan mata fasya ungu nyanyi,
masuk ke dalam kupingnya, kemudian menyesuaikan dengan syahwatnya, lalu nikmat real, konkret. Pergi ke masjid pahalanya 27 katanya, habis pulang dari masjid enggak ada 27-nya mana? Nah, ini jamaah rahimakumullah disebut dalam kajian tentang akidah adalah yakin kepada janji-janji balasan pahala Allah yang memang tidak diberi di dunia ini, akan diberi di akhirat nanti. Yakin akan ancaman azab-azab Allah yang tidak diberi di dunia ini, diberi di akhirat nantinya. Cara meyakinannya bukan dengan mengindranya dengan mata, mengindranya dengan kuping, mengindranya dengan meraba, tapi dengan iman, dengan hati. Inilah yang ingin kita bahas. Apa yang dimaksud dengan yakin? Apa beda antara tahu dengan yakin? Dan apa saja tingkatan yakin itu? Di hadapan saya kitab dengan judul A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati. Biasanya punya Syekh Saleh Al-Munajjid yang saya pakai, tapi ini ada kitab lain juga nama sama dengan Syekh Saleh Al-Munajjid, A'malul Qulub, tetapi ini adalah ditulis oleh Syekh Khalid Ibni Uthman As-Sabt. Dan di dalam kitab Syekh Saleh Al-Munajjid di pembahasan A'malul Qulub tidak ada pembahasan tentang yakin, tapi di sini ada. Lalu saya lihat cara membahasnya sama lebih kurang dengan Syekh Saleh Al-Munajjid tentang penyusunan subbab-subbabnya. Diawali dari maknal yaqin wa haqiqatuhu. Apa yang dimaksud dengan yakin dan bagaimana hakikat daripada yakin itu? Maka pertama diangkat adalah al-yaqinu fil lughati, yakin secara bahasa. Artinya kalau kita buka kamus Arab cari kata yakin, maka kita akan dapati artinya adalah al-ilmu wa izahatus syakki wa tahqiqul amri. Jadi yakin itu diawali dulu dengan pengetahuan, karena tidak mungkin meyakini sesuatu yang tidak tahu, dan menjadi lucu kalau orang yakin yang tidak tahu. Yakin adalah pertama pengetahuan terhadap sesuatu, kemudian wa izahatus syakki, menghilangkan keraguan terhadap apa yang dia tahu, wa tahqiqul amri, dan menetapkan sesuatu yang tahu itu adalah begitu adanya dan tak ragu tentang yang dia tahu sedikit pun. Ini secara bahasa. Maka disebutkan fal yaqinu naqidus syakki, maka yakin itu lawannya adalah ragu. Wa ammal yaqinu fi ma'nahu syar'i, adapun yakin secara definisi istilah, para ulama tentu yang membuat istilah ini, fahuwa sukunul fahmi ma'a thabatil hukmi bihaitsu la yahsulu li sahibihi taraddudun wala tashakkukun wala raibatun wa qalaqun fi dakhilihi. Yakin itu adalah tadi sukunul fahmi, pemahaman terhadap sesuatu yang melekat pada seseorang, ma'a thabatil hukmi, di mana pengetahuan terhadap sesuatu itu menjadi sesuatu yang menetap pada dia. Dia tahu bahwa api itu sifatnya panas, ya, panas. Maka
panasnya api itu adalah sesuatu yang dia tahu dan dia tidak ragu bahwa api itu panas. Bihaitsu la yahsulu li sahibihi taraddudun wala tashakkukun wa raibah, sehingga orang tersebut sedikit pun tidak ada ragu terhadap apa yang dia tahu. Walihada qala al-Junaid, maka salah seorang ulama tasawuf dan tasawufnya dianggap tidak melenceng adalah al-Junaid. Al-yaqinu huwa istiqrarul ilmi alladhi la yanqalibu wa la yahulu wa la yataghayyaru fil qalb. Yakin itu adalah ketetapan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu yang itu menetap di hatinya, tidak berubah-ubah. Maka jamaah rahimakumullah, disebutkan di sini sebagai contoh, diberikan di kitab ini, fa idza ayqana al-'abdu mathalan, sebagai contoh, kalau seorang hamba yakin bima yakunu min umuril akhirah, tentang perkara-perkara nanti yang akan terjadi di kehidupan akhirat, minal ba'thi, akan ada nanti orang yang sudah mati ini dibangkitkan lagi, wal hisab, nanti akan dihisab amal-amal perbuatan kita di dunia ini, wa tatayuris suhufi, dan amal-amal kita itu tercatat di dalam buku, digantungkan di leher kita dan kita akan baca semua, wal 'ard 'ala Allah, dan kita akan dihadapkan di hadapan Allah untuk dihisab, wal murur 'ala sirat, dan kita akan, kalau tidak masuk syurga bighairi hisab, kita akan melewati berjalan di atas sirat, di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, wa husnil jaza au su'il iqab, dan kita tahu di akhirat nanti balasannya adalah dua, apakah balasan pahala atau hukuman. Sara qalbuhu bimanzilatil musyahidi laha ka'annahu yu'ayinuha, maka hal-hal yang tadi gaib, bahwa nanti di akhirat akan dikumpulkan manusia setelah dibangkitkan nanti di mahsyar, bahwa manusia nanti akan digantungkan kitab amal di leher mereka, kemudian mereka akan melewati proses hisab, kemudian akan berjalan di atas sirat. Ketika yakin dengan perkara-perkara ini, maka perkara-perkara ini di dalam hatinya menjadi seperti perkara yang dilihat dengan mata kepala. Inilah yang disebutkan oleh Allah di surah Al-Baqarah di ayat 4. Wa hadhihi haqiqatul yakin allati wasafa Allah Ta'ala biha ahlal iman fi qawlihi Ta'ala wa bil akhirati hum yuqinun. Saya coba cari di beberapa tafsir, saya tidak temukan ada penjelasan, ya, tapi menurut saya tidak salah kalau saya memahaminya seperti yang mau saya jelaskan. Ketika Allah menjelaskan tentang ciri orang-orang yang bertakwa di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, maka ciri orang bertakwa itu pertama sekali adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin dengan perkara yang gaib. Orang yang percaya dengan perkara yang gaib, makna tidak bisa dia indra dengan mata, tidak bisa dia raba, tetapi yang memberitahunya itu adalah kebenaran oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW dalam hadisnya dengan derajat yang sahih atau minimal derajatnya hasan. Maka perkara-perkara tadi walaupun gaib,
tidak bisa diindra, tapi dia yakin karena yang beritahu Allah dan Rasulullah. Maka jamaah rahimakumullah, di antara perkara yang gaib adalah kehidupan akhirat. Maka sebetulnya tidak perlu diulang lagi di ayat 4, wabil akhirati hum yuqinun. Dengan kehidupan akhirat, orang yang bertakwa itu adalah orang yang yakin betul dengan kehidupan akhirat. Ini sebetulnya kan tidak perlu diulang, sudah masuk ke yu'minuna bil ghaibi. Kenapa ini diulang? Maka saya coba cari berbagai tafsir, saya belum temukan ya. Tapi saya berpendapat bahwa karena masalah utama dari umat Islam itu sendiri, kita tidak bicara yang non muslimah, mereka tidak percaya ada kehidupan setelah mati. Orang-orang yang percaya bahwa kehidupan setelah mati dengan berbagai hal tadi, itu kepercayaannya terhadap itu tidak sampai ke level yakin. Nah, sehingga apa jamaah rahimakumullah? Ketika kita tidak yakin dengan kehidupan akhirat, maka kemudian kita tidak akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang tadi pahalanya kita ambil di akhirat. Kita tidak terdorong untuk meninggalkan hal-hal yang kita akan diazab di akhirat. Maka kita temukan betapa banyak orang tadi dengan solat saja mereka enteng saja tidak solat. Hana semayang, hana takut-takut. Mohon maaf, orang-orang yang ngambil punya orang lain misalnya, yang hak orang lain, korupsi dan sebagainya, sama sekali tidak takut. Bagaimana mempertanggungjawabkan di akhirat nantinya? Orang-orang yang menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, sedikit pun tidak ada rasa takut. Karena apa? Karena lemahnya keyakinan kepada kehidupan akhirat. Kalau seseorang yakin dengan kehidupan akhirat, dengan sebenar-benarnya yakin, enggak akan berani dia. Karena masalah di dunia ini hanya sementara. Akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kemudian kita lihat ya, sebagian para ulama yang diangkat di sini, wa qala ba'dhum, ini ada diberi footnote, diambil dari kitab Tarikh Islam. Sebagian para ulama mendefinisikan yakin itu apa? Al-yaqinu musyahadatul imani bil ghaib. Yakin itu adalah hati melihat sesuatu ya, seakan-akan melihatnya dengan mata kepala. Yakin adalah musyahadatul imani bil ghaib. Iman kita melihat perkara gaib itu seperti mata melihat perkara yang di depannya ada. Maka di sini kemudian dijelaskan penjelasannya. Fakama anna al-aina tushahidul haqa'iqa al-mathilata amamaha fi alami syahadah. Sebagaimana mata menyaksikan hakikat sesuatu yang di depan matanya yang dia indra, fa innal yaqina huwa musyahadatul ghaibi bil qalbi, maka yakin itu adalah musyahadatul qalbi bil ghaib. Hati bisa melihat perkara yang gaib seperti mata melihat perkara yang ada di depannya yang konkret.
fa idza wasala al-qalbu ila hadhihi al-martabah wasala ila a'la al-manazil wa nala asmat darajat. Kalau hati seseorang sudah sampai ke tingkat melihat perkara yang gaib, yang diberitahu Allah, diberitahu Rasulullah, meyakininya seperti mata melihat hal yang di depan matanya, maka orang itu telah sampai ke derajat yang tinggi. Maka jamaah rahimakumullah, di sini dibahas selanjutnya al-farqu bainal yaqin wal ilm wat tasdiq. Apa beda antara yakin dengan al-ilm, pengetahuan, dengan at-tasdiq? Pertama, apa beda yakin dengan pengetahuan? Di sini dijelaskan, zakara ba'dhum, sebagian ulama menjelaskan, annal yaqina yahmilu sahibahu 'alal 'amali wal imtithal. Yakin itu akan mengantarkan orang yang yakin untuk melakukan amal dan melakukan ketaatan. Seperti Nabi Ibrahim cukup berat harus menyembelih anak satu-satunya, tapi karena yakin bahwa ini yang perintah adalah Allah dan harus patuh dengan apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na, inilah dia yakin. وَقَدْ لَا يَصِيرُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهِدِ لِلْحَقَائِقِ الْغَيْبِيَّةِ. Kadangkala pengetahuan seseorang itu tidak sampai kepada derajat melihat perkara yang gaib dengan iman, kepada derajat seperti melihat sesuatu yang di depan mata bisa diindra secara konkret. Enggak sampai ke level ini kadangkala. Contoh diberi di sini. Fahuwa ya'lam mathalan, seseorang misalnya tahu annallaha sayab'atsuhu ba'da mautihi wa yuhasibuhu. Seseorang tahu bahwa setelah mati nanti dia akan dihidupkan lagi oleh Allah dan dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna hadzal ilma qad yadh'uf fi qalbihi. Tapi pengetahuan yang ada ini kemudian bisa melemah di dalam hatinya. Wa qad ta'tarihi ba'd asy-syukuk wa ba'd asy-syubhat fatu'athiru alaihi. Maka kadang-kala juga pengetahuan dia ini akan dirasuki oleh asyukuk, keraguan-raguan. Artinya dia sudah tahu, tapi tadi bertanya, maiknya untuk getet dalam neraka, maiknya puin neraka tu iknya Nabi dia dari dalam syurga. Jadi dia sudah tahu tapi masih ada ragu, iknya nama. Jadi tidak mantap, masih ada keraguan-raguan. Ini kalau ngambil punya orang kan, nanti di akhirat itu akan ditaruh di atas lehernya. Itu bisa berupa onta, bisa berupa lembu, bisa berupa kambing. Yang ini bersuara, saya adalah harta yang dikorupsi, lalu kemudian diangkut-angkut kemana. Bahwa ketika Nabi beritahu yang beri sogok, yang menerima sogok, perantara sogok di neraka, dia dengar. Tapi timbul pertanyaan, maiknya butai-butai batal neraka. Mungkinnya dalam kampung kadang pampun. Jadi tahu-tahu tapi kemudian masih ada ragu-ragunya, punya pukul.
Maka jamaah rahimakumullah, apa disebutkan sehingga ini mempengaruhi dia, tu'athir alaihi, kayak tadi kalau meninggalkan solat ancamannya neraka. Dia tidak yakin betul bahawa akan dimasukkan ke neraka, tak yakin dia. Mungkin boleh jadi, mungkin dalam anggapan dia, gertak aja itu kan gertak Tuhan. Tuhan itu kan maha penyayang, itu gertak, enggak sungguh-sungguh. Kan sayang juga Tuhan kepada kita. Nah, sehingga itu tidak mempengaruhi dia untuk sholat. Maka jamaah rahimakumullah dijelaskan di sini, wa amma idza kana al-yaqinu mustaqirran fil qalbi fa innahu la tariqa li syubah wala syukuk ilaihi. Tapi kalau sudah yakin menancap di hati, maka enggak ada ruang lagi kemudian untuk ragu. Wa innama huwa i'tiqadun jazimun rasikhun wa la yaqbalu at-tashdid bihalin. Walihada qila, sehingga menjadilah itu sesuatu keyakinan yang kokoh, tidak bisa masuk keraguan bagaimanapun. Sehingga ada para ulama mengatakan al-ilmu tu'aridhuhu syukuk wal yaqinu la syakka fih. Kalau pengetahuan itu bisa dirasuki oleh keraguan-raguan. Jadi beda apa itu pengetahuan dengan yakin. Yakin adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak ragu terhadap apa yang dia tahu itu. Tapi apa itu pengetahuan? Pengetahuan ya tadi, pengetahuan terhadap sesuatu yang itu ada peluang untuk kemudian ragu terhadap sesuatu yang dia tahu. Diberitahu oleh seseorang, si fulan itu ya sedang sakit keras, udah tahu dia, karena kemarin baru jumpa sehat, maka dalam pikiran dia, nya demah ana yakin lu baru merumpak lu sehat, mana mungkin. Dia udah tahu, tapi dia belum yakin. Tapi kalau sudah yakin bahwa si A itu sakit, ya dia tidak ragu lagi bahwa si A sakit atau sakit, dia yakin dia. Itu beda yakin dengan pengetahuan. Jamaah rahimakumullah, berikutnya apa beda yakin dengan tasdiq? Maka disebutkan di sini bahwa la yakhfa anna baina at-tasdiq wal yakin taqaruban fil ma'na. Jadi punya makna yang sangat dekat antara yakin dengan tasdik. Artinya apa? Membenarkan sesuatu, meyakinkan kebenaran sesuatu, itu namanya tasdik. Walidha fa innal yaqina qad yufassaru bit tasdiq kama thabata dhalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hinama su'ila 'anil iman. Nah, sehingga Nabi pernah satu ketika ditanya tentang apa itu yakin, Nabi menjelaskannya dengan at-tasdiq. Nabi ditanya tentang iman, apa definisinya? Nabi menafsirkannya dengan al-ikhlas. Wa su'ila 'anil yakin, ditanya tentang apa itu yakin, fa fassarahu bit tasdiq. Nabi maka mengartikannya atau menafsirkannya dengan at-tasdiq. Jadi at-tasdiq itu membenarkan sesuatu yang dia ketahui, dia yakini itu benar. Itu namanya adalah at-tasdiq. Maka dengan begitu yakinlah dia kepada kebenaran sesuatu itu. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya
Dijelaskan di sini ahammiyatul yaqin wa manzilatuhu, pentingnya yakin dan kedudukan yakin bagi seorang mukmin. Al-yaqinu minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Kedudukan yakin terhadap iman itu seperti ruh terhadap jasad. Apa makna jasad tidak ada ruh? Apa makna iman tidak ada yakin? Iman mesti yakin, karena iman dia meyakini terhadap perkara yang gaib. Maka apa makna iman kalau enggak yakin? Beriman kepada hari akhirat, enggak yakin dengan apa saja yang ada di akhirat, enggak yakin, tapi beriman dengan akhirat. Kan sama saja tadi dengan ada jasad enggak ada ruh. Mayat namanya, bukan orang. Jadi ada iman, enggak ada yakin. Iya, ya enggak ada. Jamaah rahimakumullah. Wa bihi tafadhala al-'arifun wa fihi tanafasa al-mutanafisun wa ilaihi shammara al-'amilun. Maka untuk perkara yakinilah berlomba-lomba orang-orang untuk kemudian beramal saleh karena yakin. Orang-orang yang bersegera kepada amal saleh juga karena dorongan yakin. Wa qad khassallahu subhanahu ahlahu bil intifa' bil ayati wal barahin. Faqala wa huwa asdaqul qailin. Dan Allah mengkhususkan orang-orang yang mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah, bukti-bukti keagungan Allah, adalah orang-orang yang yakin kepada kehidupan tadi akhirat. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada ayat-ayat, tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa khassa ahlal yaqin bil huda wal falah min bainil amilin. Allah mengkhususkan orang yang yakin, orang yang mendapat hidayah, dan orang yang mendapatkan kemenangan daripada orang-orang yang beramal saleh. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Sambungannya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang betul-betul yakin dengan kehidupan akhirat, inilah orang yang sudah dalam petunjuknya Allah. Inilah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Para jamaah rahimakumullah, insya-Allah nanti kita akan sambung dengan pembahasan apa saja tingkatan daripada yakin itu, apa saja tingkatannya. Kemudian yang paling penting lagi adalah bagaimana cara memperoleh yakin itu. Ya kan, masalah kita ini paling banyak diyakin tahu, tapi yakin terhadap yang tahu itu jadi masalah, sehingga tidak mempengaruhi tadi dalam amal. Dijanjikan pahala begitu luar biasa, tenang-tenang aja, nggak ada diambil. Diancam dengan azab apa terhadap maksiat, santai aja buat maksiat. Ini kan perkara masalah dengan yakin. Bagaimana menghadirkan yakin, ini saya pikir perkara yang paling penting untuk kita bahas, dan ada dibahas di kitab yang ada di hadapan saya ini. InsyaAllah ke depan kita akan sambung, karena waktu yang terbatas. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في
المرسلين وصل وسلم